Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas hasil diskusi yang pernah didiskusikan di dalam kelas, yaitu perjanjian internasional. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, Tiang Fitra dengan NBI 13121000137, Ananda Septian Wicaksono 13121000138, Raffi Andi 13121000156, Putri Apriliani 13121000161, dan Nafisa Putri Rezak 13121000175. Berikut hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional. Maka perjanjian internasional dimasukkan sebagai sumber hukum internasional yang dimuat dalam pasal 38 ayat 1 dari Piagam Mahkamah Internasional dalam perjanjian internasional, juga mengenal asas Pacta Sunt Servanda yang menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati. Pengertian perjanjian internasional tidak hanya terdapat dalam Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, tetapi pengertian dari perjanjian internasional juga dimuat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, yaitu perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Baik, saya akan melanjutkan. Dilihat dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak, tetapi pada umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa yang digunakan hampir seluruh dunia yang merupakan bahasa pergaulan di dunia internasional. B. Perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak. Maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya. C. Perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya, setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan. Begitu juga dengan perjanjian internasional, biasanya objek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan. Mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama. Berikut bentuk-bentuk perjanjian internasional terdapat dua macam, yaitu bentuk perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis dan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis yaitu merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintah dari negara lain. Perjanjian internasional yang berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional berbentuk tidak tertulis biasanya disebut juga sebagai perjanjian tidak formal karena kesepakatan atau persetujuan antar pihak hanya dilakukan melalui pernyataan lisan saja dan pelaksanaan perjanjian bentuk ini didasarkan pada hukum kebiasaan. Namun perjanjian internasional ini
sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum, meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang biasanya digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum dan kejelasan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian internasional ini dapat dibedakan dalam beberapa macam seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar kepala negara, perjanjian internasional yang berbentuk antar pemerintah, dan perjanjian internasional yang berbentuk antar kepala negara dan kepala pemerintah. Adanya pembedaan dari bentuk perjanjian seperti di atas tidak mempengaruhi kekuatan mengikatnya, karena setiap perjanjian yang dibuat pasti mengikat negara yang menjadi pihak perjanjian itu sendiri. Jenis-jenis perjanjian internasional. Perjanjian internasional dapat digolongkan dalam beberapa golongan yang ditinjau dari segi yang berbeda. Salah satunya dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau pesertanya. Dilihat dari jumlah negara yang menjadi pihak, maka perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian internasional bilateral dan perjanjian internasional multilateral. Perjanjian bilateral biasanya merupakan hasil dari adanya diplomasi bagi negara-negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja. Perjanjian internasional multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Berdasarkan isinya, perjanjian internasional multilateral dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu Treaty Contract Model and Law Making Treaty Contract Model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih telah hadir dalam wawancara hari ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan perjanjian internasional seperti yang sudah kita jelaskan yang tadi. Narasumber yang pertama, Abdurrahman Sahila Fikri. Saya akan memperkenalkan narasumber kami yang kedua, ya, bernama Nabila Misha. Baik, Saudara Abdur, pertanyaan dari saya, dari pasal 38 Statuta MI, apa saja yang kamu ketahui tentang sumber-sumber hukum? Baik, yang saya ketahui itu yang pertama International Convention, yang kedua International Custom, dan yang ketiga General Principle of Law, kemudian yang keempat Judicial Decision and Teaching of the Most Highly Qualified Publicists. Untuk selanjutnya, Saudara Nabila Misha, apa yang dimaksud perjanjian internasional? Pengertian perjanjian internasional dijelaskan pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, OI atau subjek HI lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Selanjutnya untuk Saudara Abdur, apa saja unsur dalam perjanjian internasional? Baik, unsur dalam perjanjian internasional yaitu adanya subjek hukum internasional, yaitu
negara, OI, gerakan-gerakan pembebasan nasional. Bagaimana tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional? Baik, tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional yaitu yang pertama pastinya perundingan atau negosiasi dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau Menlu. Nah, utusan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa atau full power, yaitu suatu dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang dari suatu negara yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, menerima atau membuktikan keaslian naskah perjanjian, menyatakan persetujuan suatu negara untuk diikat atau melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian. Full power saat ini tidak sepenting dahulu. Utusan akan mengkomunikasikan perkembangan perundingan pada negaranya untuk meminta instruksi baru. Setelah konferensi berakhir, utusan juga tidak langsung menandatangani perjanjian yang dihasilkan. Delegasi yang dikirim juga dilengkapi dengan credentials atau surat kepercayaan mutlak untuk mengetahui atau dapat juga untuk memutuskan delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara. Indonesia membedakan kegunaan full power dan kredensial. Kemudian ada penandatanganan atau signature. Penandatanganan ini dimaksudkan sebagai autentikasi naskah keputusan hasil perundingan. Akibat atau pengaruh tanda tangan tergantung dari apakah perjanjian itu tunduk pada ratifikasi atau tidak. Kemudian ada pengesahan atau ratification, perbuatan negara yang dalam taraf nasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu PI yang sudah ditandatangani atau perjanjian internasional yang sudah ditandatangani. Saat ini ratifikasi menjadi praktik yang berlaku secara umum. Pentingnya ratifikasi yaitu perjanjian umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu. Karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi. Kemudian untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintahan yang mengutus. Dan perlunya ada waktu agar instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima. Dan pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif. Untuk selanjutnya, pertanyaannya adalah, kapan mulai berlakunya perjanjian internasional? Baik, untuk perjanjian nasional pada perjanjian bilateral yang materinya tidak begitu penting, yang biasanya merupakan perjanjian pelaksanaan, umumnya berlaku sejak penandatanganan. Untuk PM jarang sekali. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional. Pada klausula penutup dicantumkan bahwa perjanjian mulai berlaku 30 hari setelah nota berakhir. Dan pertukaran piagam pengesahan biasanya disebutkan dalam klausul penutup bahwa perjanjian akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan. Penyimpanan piagam pengesahan biasanya terjadi pada PM, di mana piagam pengesahan disimpan atau didepositkan di suatu negara tertentu. Aksesi perjanjian mulai berlaku saat piagam aksesi didepositkan ke negara penyimpan. Lalu bagaimana berakhirnya perjanjian internasional? Oke.
berakhirnya perjanjian internasional. Yang pertama, atas persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, klausula pembubaran diri, penarikan diri, penangguhan berlakunya konvensi. Kemudian atas persetujuan kemudian atau abrogasi perjanjian. Dan yang terakhir, peristiwa tertentu atau tidak dilaksanakannya perjanjian, perubahan keadaan secara mendasar, dan timbulnya norma imperatif HI, serta perang. Mengapa pada Konvensi 1969 tentang perjanjian internasional antar negara tidak mencakup perjanjian yang dibuat antar organisasi? Itu karena pada pertimbangan bahwa organisasi internasional mempunyai sifat khusus dibandingkan dengan negara dalam membuat perjanjian internasional. Misalnya, kewenangan organ dan prosedur internalnya, perundingan dan kesepakatan untuk membuat perjanjian internasional, bentuk dan perjanjian, bentuk dari perjanjian, prosedur penyelesaian sengketa, dan revisi penghentian perjanjian. Kemudian, apakah organisasi internasional itu mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional? Jelaskan bahwa organisasi internasional telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai subjek hukum internasional. Status organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Akan tetapi, kewenangan organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional hanya terbatas pada fungsinya atau persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar organisasi internasional tersebut. Keterbatasan kewenangan tersebut sesuai dengan hukum internasional atau apa yang dinyatakan dalam perjanjian. Hak yang terbatas bagi organisasi internasional tersebut menurut Scheidhofen dibedakan menjadi dua macam hak, yaitu hak primer dan hak sekunder. Dalam pasal 31 Konvensi Wina menetapkan ketentuan umum tentang penafsiran yang terdiri dari 4, yaitu sebutkan dan jelaskan. Terdiri dari 4 ayat, yaitu yang pertama, suatu perjanjian harus ditafsirkan dengan baik menurut arti kata-katanya yang biasa dalam rangka objek dan maksudnya. Yang kedua, kerangka maksud penafsiran harus mencakup sebagai tambahan atau teks, kecuali naskah mukadimah dan lampiran yang mencakup setiap persetujuan dan naskah yang ada hubungannya dengan penetapan perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga, harus juga diperhatikan setiap persetujuan dan praktik penerapan yang menyusul pembentukan perjanjian, serta setiap aturan hukum internasional yang relevan. Kemudian yang keempat, arti yang khusus dapat ditetapkan bagi suatu hal bila dikehendaki demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya, proses pembentukan perjanjian internasional menempuh berbagai tahapan dalam pembentukan perjanjian internasional. Apa tahap kedua dalam proses pembentukan perjanjian internasional? Perundingan. Tahap kedua untuk membahas tentang substansi dan masalah-masalah teknis yang disepakati dalam perjanjian internasional. Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional mengalami perkembangan cukup pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II, meskipun sebenarnya sudah diakui sejak berakhirnya Perang Dunia I. Hal ini bisa ditelusuri dalam contoh-contoh kasus. Benar bahwa dalam perjanjian Jenewa sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang per orang mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional.
bukan merupakan pernyataan yang salah terkait dengan individu sebagai subjek hukum internasional, tapi yang benar adalah Perjanjian Versailles tahun 1919. Selanjutnya, menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan kecuali Hukum perdata dan hukum tata negara dari suatu negara bukan merupakan sumber Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Kemudian, apakah benar penggunaan bendera merah putih sebagai bendera parlementer itu berkaitan dengan kebiasaan Penggunaan bendera merah putih sebagai bendera parlementer maksudnya sebagai bendera yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan musuh, merupakan contoh dari kebiasaan internasional. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Mas Abdul Rahmat Sailah Fikri. Ya, sama-sama. Apa saja istilah perjanjian internasional? Pertama ada treaty, convention, agreement, charter, protocol, declaration, final act, agreements and summary records, memorandum of understanding, arrangement, exchange of notes, process verbal, dan yang terakhir modus vivendi. Baik, selanjutnya sebutkan ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral. Yang pertama ada akseptasi, tidak ada perbedaan dengan ratifikasi, ada pula konstitusi negara yang menyebut dengan istilah aprobasi. Lalu yang kedua ada aksesi, perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut. Lalu yang terakhir ada reservasi, suatu sistem di mana suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat menyatakan persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu dibuat secara tertulis dan Baik, selanjutnya apa penyebab batalnya perjanjian internasional? Yang pertama ada bentuk perjanjian salah satu atau bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, irregularitas formal. Lalu yang kedua ada kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian atau irregularitas substansial. Lalu akibat batalnya suatu perjanjian, yang pertama PI dianggap batal ada saat penerimaan pemberitahuan pembatalan. Negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula. Lalu yang kedua, bila batalnya PI disebabkan karena pelanggaran terhadap norma imperatif, maka negara-negara diharuskan menyesuaikan dengan norma tersebut. Lalu selanjutnya jelaskan tentang palang merah internasional dalam subjek hukum internasional. Kedudukan palang merah internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian, di antaranya Konvensi Jenewa tentang perlindungan korban perang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana definisi perjanjian internasional menurut G. Schwarzenberger? Treaties are agreements between subjects of international law creating binding obligation in international law. They may be bilateral, in brackets concluded between contracting parties, or multilateral, in brackets concluded more than contracting parties.
Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Persetujuan tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Lalu, sebutkan penggolongan atau klasifikasi perjanjian internasional. Yang pertama ada klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak yang mengadakan perjanjian. Lalu yang kedua, klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya. Dan yang terakhir, klasifikasi perjanjian yang ditinjau dari bentuknya. Selanjutnya, tahap pertama dalam proses perjanjian internasional adalah the first stage in the international agreement process is perundingan atau negotiation. The category in ratifying an international treaty is the country that is going to ratify an international treaty does not question the text of the treaty, namely Access, namely if the country that will ratify the international agreement doesn't sign the text of the agreement. Elements of the state that are special in relation to the state as a subject of international law are the ability to enter into relations with other states is an element of the state that is specific in relation to the state as a subject of international law. Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individualah yang merupakan subjek hukum internasional yang sesungguhnya, yaitu kecuali Suatu konvensi hanya memberikan hak dan kewajiban secara tidak langsung kepada orang per orang, bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan pandangan bahwa individualah subjek hukum internasional. Lalu, keputusan Badan Perlengkapan Organ Internasional yang tidak berkaitan dengan keputusan tersebut merupakan keputusan Badan Perlengkapan Organisasi Internasional sebagai sumber hukum internasional mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melahirkan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan antara anggota masyarakat internasional yang sifatnya mutlak atau absolut. Harus dipatuhi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan Badan Perlengkapan Organisasi Internasional. Terima kasih. Terima kasih untuk para narasumber yang telah berkesempatan hadir untuk melakukan wawancara dalam kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.